Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pembelajaran ilmu gizi, menjelaskan tentang perhitungan nilai kalori makanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan nilai kalori makanan. Untuk menghitung nilai kalori bahan makanan diperlukan beberapa instrumen. Yang pertama adalah nilai kalori makanan, yaitu 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan 4 kalori dan 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kalori. Dan juga 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Jadi dan kedua yang selanjutnya daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. DKBM berupa tabel atau lampiran kedua yang membuat berbagai jenis makanan beserta kandungan zat gizinya. Kandungan zat gizi yang terbaca dalam DKBM merupakan kandungan setiap 100 gram bahan makanan. Yang ketiga adalah ukuran rumah tangga atau URT. URT berupa daftar takaran bahan makanan yang dapat dilihat pada bahan makanan tersebut. Lalu untuk menjaga dan mempertahankan fungsi tubuh, maka diperlukan keseimbangan antara energi yang dikeluarkan atau kalori output atau kalori expenditure atau keluaran energi, yaitu energi yang dikeluarkan, dengan energi yang berasal dari makanan atau kalori intake atau kalori input, dapat juga disebut dengan asupan makanan. Jadi keseimbangan tubuh itu dapat dikategorikan yaitu keseimbangan energi sama dengan keseimbangan output sama dengan energi input. Jadi keseimbangan energi itu berasal dari energi yang asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Lalu yang selanjutnya saya akan mencontohkan atau mempraktekkan hasil perhitungan nilai bahan makanan yang dikonsumsi saya sehari-hari. Yang pertama itu ada pada saat pagi saya memakan 3/4 beras merah, yaitu yang URT-nya dihitung sebagai 100 gram. 100 gram URT. Lalu karbohidratnya 100/100 dikali 100/100 dikali 77,6 dikali 4. Yang yaitu hasilnya 310,4. Lalu lemak yang dihasilkan 100/100 dikali 100/100 dikali 0,9 dikali 9 yang hasilnya 8,1. Lalu proteinnya adalah 100/100 dikali 100/100 dikali 7,9 dikali 4 yang hasilnya adalah 31,6. Jadi jumlah kalorinya adalah 350,1. Dapat dilihat di sini ya. Untuk pagi saya makan 3/4 beras merah. Lalu yang keduanya saya makan 2 potong besar oncom yang URT-nya 50 gram. Karbohidratnya 100/100 dikali 50/100 dikali 12,7 dikali 4 dan hasilnya 25,4. Lalu lemak yang dihasilkan yaitu 100/100 dikali 50/100 dikali 4,0 dikali 9 yang hasilnya 18. Lalu yang ketiga adalah protein. Protein yang saya makan yang dihasilkan 100/100 dikali 50/100 dikali 18,3 dikali 4 yang hasilnya adalah 36,6. Jadi jumlah kalorinya untuk makanan oncom 2 potong besar oncom yaitu 80 kalori. Lalu yang selanjutnya pada saat pagi saya memakan 2 potong sedang tahu. URT-nya 100 gram. Karbohidrat 100/100 dikali 100/100 dikali 1,6 dikali 4 sama dengan 6,4. Lemaknya 100/100 dikali 100/100
dikali 4,6 dan dikali 9, hasilnya 41,9. Proteinnya 100 per 100 kali 100 per 100 dikali 7,8 dikali 4 sama dengan 31,2. Jumlah kalori yang dihasilkan dari 2 potong sedang tahu yaitu 79 kalori. Selanjutnya 1 potong daging sedang. 1 potong sedang daging ayam yaitu URT-nya 70 gram. Karbohidrat 58 per 100 dikali 40 per 100 dikali 0 dikali 4, hasilnya adalah 0. Lemaknya 58 per 100 kali 40 per 100 dikali 25,0 dikali 9, hasilnya 52,2. Lalu yang selanjutnya protein 58 per 100 dikali 40 per 100 dikali 18,2 dikali 4, hasilnya adalah 16,8. Jadi jumlah kalori dalam saya memakan daging ayam 1 potong itu adalah 69 kalori. Selanjutnya saya memakan 1 buah sedang pisang Ambon, URT-nya adalah 50 gram. Karbohidratnya adalah 75,100 dikali 50 per 100 dikali 28,8 dikali 4, yang hasilnya adalah 43,2 kalori. Yang kedua adalah lemaknya. Lemaknya adalah 75 per 100 dikali 50 per 100 dikali 0,2 dikali 9, yang hasilnya adalah 0,675 kalori. Proteinnya adalah 75 per 100 dikali 50 per 100 dikali 1,2 dikali 4 yaitu 1,8 kalori. Jumlah dari saya memakan 1 buah pisang Ambon yaitu adalah 45,675 kalori. Dan yang selanjutnya adalah pada saat saya makan siang. Pada saat makan siang saya memakan 3/4 gelas nasi beras atau nasi putih dengan URT-nya adalah 100 gram. Karbohidratnya 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 78,9 dikali 4, yang hasil kalorinya dapat dijumlahkan menjadi 315,6 kalori. Lemaknya adalah 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 0,8 dikali 9, yang hasilnya adalah 7,2 kalori. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah protein. Proteinnya adalah 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 6,8 dikali 4, yang hasilnya 27,2. Jadi jumlah kalori dalam 34 nasi putih yaitu adalah 350 kalori. Yang selanjutnya saya makan 3 biji sedang kerupuk udang atau ya kerupuk. URT-nya 40 gram. Karbohidratnya adalah 58 per 100 dikali 40 per 100 dikali 0 dikali 4 yaitu hasil kalorinya adalah 0. Lemaknya 58 per 100 dikali 40 per 100 dikali 25,0 dikali 9, hasilnya adalah mohon maaf. Jadi yang tadi itu untuk kerupuk udang itu yang pertama karbohidrat 68 per 100 dikali 34 per 100 dikali 30 per 100 dikali 68,5 dikali 4 yaitu 55,8 kalori. Lemaknya 68 per 100 30 per 100 dikali 0,20 per 100 dikali 9, hasilnya adalah 0,4 kalori. Protein yang dihasilkan dalam memakan kerupuk udang yaitu 68 per 100 dikali 30 per 100 dikali 4,7 dikali 4, yang hasilnya 3,8 kalori. Nah, jadi jumlah untuk kalori 3 biji memakan 3 biji kerupuk udang yaitu adalah 60 kalori. Lalu yang selanjutnya saya memakan 2 butir telur ayam yang URT-nya 55,5 kali 2 sama dengan 110 gram. 1 per butir telur ayam itu di URT-nya 55 gram. Dan di sini saya memakan 2 jadi 55
gram dikali 2 butir telur ayam. Jadi 55 dikali 2 jadi 110 gram. Karbohidratnya ada 90/100 dikali 100/100. Mohon maaf. Karbohidratnya 90/100 dikali 110/100 dikali 0,7 dikali 4, hasilnya 2,8. Lemaknya 90/100 dikali 110/100 dikali 0,5 sama dengan dikali 9 sama dengan 0,8. Dikali 9, lemaknya yaitu 90/100 dikali 110/100 dikali 11,5 dikali 9 yaitu 102,4 kalori. Proteinnya dari memakan telur 2 butir yaitu 90/100 dikali 110/100 dikali 12,8 dikali 4 yang hasilnya adalah 50,1 kalori. Jumlah dari memakan 2 butir telur yaitu adalah 155,3 kalori. Yang selanjutnya saya memakan 1 gelas susu. 1 gelas susu skin atau 1 gelas susu putih yang URT-nya adalah 200 gram. Yang pertama karbohidratnya 100/100 dikali 200/100 dikali 4,3 dikali 4 yaitu adalah 34,4 kalori. Yang lemaknya 100/100 dikali 200/100 dikali 3,5 dikali 9 sama dengan 63 kalori. Yang ketiga ada protein 100/100 dikali 200/100 dikali 3,2 dikali 4 yaitu hasilnya 25,6. Jadi dengan 1 gelas susu skin menghasilkan jumlahnya 123 kalori. Lalu yang selanjutnya saya pada saat malam saya memakan pada saat siang saya memakan yang pertama itu adalah 3/4 gelas nasi beras putih, beras giling putih yang URT-nya adalah 100 gram. Karbohidratnya ada 100/100 dikali 100/100 dikali 78,9 dikali 4 yang sama dengan 315,6 kalori. Yang kedua lemaknya 100/100 dikali 100/100 dikali 10 dikali 0,8 kali 9 7,2 kalori. Yang kedua adalah proteinnya 100/100 dikali 100/100 dikali 6,8 dikali 4 yaitu 27,2 kalori. Jadi jumlah 3/4 nasi jumlahnya ada 350 kalori. Dan yang selanjutnya saya memakan 3 potong daging sapi sedang URT-nya adalah 35 gram. 1 potong daging sapi 35 gram dikali 3 potong daging sapi sedang jadi 35 kali 3 yaitu 105 gram. Jadi implementasiannya adalah 1 karbohidrat 100/100 dikali 105 dikali 105/100 dikali 0 dikali 4 sama dengan 0. Lemaknya 100/100 dikali 105/100 dikali 14,0 dikali 9 132,3 kalori. Protein 100/100 dikali 105/100 dikali 18,8 dikali 4 yaitu 78,96 kalori. Jumlah dari 3 potong daging sapi yang saya makan yaitu adalah 211,1 kalori. Selanjutnya saya memakan 2 buah kentang sedang. URT-nya 210 gram, karbohidratnya 85,100 dikali 210/100 dikali 19,1 dikali 4 yaitu 136,3 kalori. Lemaknya 85/100 dikali 210/100 dikali 0,1 dikali 9 yaitu hasilnya 1,6 kalori. Proteinnya 85/100 dikali 210/100 dikali 2,0 dikali 4 yaitu 14,28 kalori. Jumlah dari 2 buah kentang sedang yang saya makan yaitu 152,18 kalori.
Jadi bila ditotalkan itu pagi saya jumlah kalorinya 765,1, siangnya 1448,31 kalori, malamnya 623.775 kalori. Total kalori atau total per hari kalori yang saya hasilkan adalah kurang lebih 2.187,185 atau 2.837 kalori. Jadi perbandingan antara makanan dan aktivitas fisik yaitu 2.837 kalori makanan dengan 635 kalori aktivitas fisik. Pada intinya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Jadi pengeluaran energi lebih banyak daripada pemasukan gizi yang saya makan sehari-hari. Karena perbandingannya sangat lumayan jauh. Jadi untuk itu mungkin untuk diri saya harus memakan asupan gizi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.